Shalom. Sekali lagi shalom. Ya, saya percaya kita semua di dalam kekuatan Tuhan. Kita semua di dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Maka hari ini kita bisa ada di tempat ini. Semua karena anugerah dong. Semua karena kasih Tuhan dong. Semua karena begitu baiknya Tuhan di dalam hidupmu. Sehingga kita bisa ada sampai hari ini. Kita bisa memuji Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan. Kita bahkan bisa melaksanakan atau mengerjakan setiap pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita semua. Tanggung jawab yang Tuhan kasih dan kita bisa mengerjakannya dengan baik. Semua karena campur tangan Tuhan. Dan setuju katakan amin. Ya, jadi hari ini kita bicara tentang building strong family foundation. Membangun fondasi keluarga yang kuat. Saudara, setiap kita pasti mengalami keluarga ya. Betul kan? Setiap kita itu pasti ada di dalam keluarga. Entah itu sebagai anak, entah itu sebagai orang tua, ya, papa mama, dan sebagai anak. Pasti kita mengalami di dalam kehidupan kita, ya. Walaupun sekarang ini ada yang belum menikah, ya, ada yang sudah menikah, ya, ada yang masih belum sama sekali memikirkan pernikahan. Ya, semua pasti sudah mengalami. Semua pasti ada di dalam keluarga. Dan Alkitab mencatat bahwa lembaga pertama yang Tuhan taruh di dunia ini bukan gereja. Bukan persekutuan, bukan komsel, bukan kakak. Tetapi adalah keluarga. Jadi keluarga adalah lembaga yang pertama yang Tuhan taruh di dunia ini. Jadi betapa luar biasanya keluarga, karena gini, semua itu dimulai dari keluarga. Makanya dengar gini, kalau keluarga kuat, gereja kuat. Kalau keluarga kuat, gereja kuat, kota kuat, bangsa jadi kuat. Nah, kalau keluarga-keluarga sendiri hancur, ya pasti semuanya akan hancur. Gereja tidak akan berdiri dengan baik. Gereja tidak akan berjalan dengan baik. Harus dimulai dari keluarga. Amin, saudara? Haleluya. Nah, keluarga itu harus dibangun di atas dasar, di atas fondasi yang kuat. Atau di atas fondasi yang benar. Nah, kalau kita lihat gini, saudara, pasti orang bilang gini, iya, bangun di atas Yesus. Bangun di atas kebenaran firman Tuhan. Betul. Bangun di atas kebenaran firman Tuhan. Tapi kita harus melakukannya. Kadang-kadang orang cuma ngomong. Ya, kadang-kadang kan kita cuma ngomong doang, tapi pelaksanaannya nggak ada. Makanya kita lihat, keluarga banyak hancur, keluarga banyak bercerai, keluarga banyak, bahkan papa nggak pulang sampai berminggu, berbulan-bulan, mama kabur dengan pil, tahu itu pil koplo apa pil apa itu? Kadang-kadang gitu, karena apa? Karena keluarganya yang nggak benar. Keluarganya dibangun di atas fondasi yang salah. Nah, keluarga kita harus dibangun di atas fondasi yang kuat, di atas fondasi yang benar. Kita lihat, saudara, karena saya nggak punya waktu juga, biar 30 menit selesai ya. Tolong dong, nggak bisa ini. Ya, 5 kunci membangun keluarga Kristen yang kuat. Perhatikan ini baik-baik, saudara. 5 kunci membangun keluarga Kristen yang kuat. Yang pertama, harus saling mengasihi. Bilang kiri kanan, saling mengasihi. Iya dong. Kalau kamu bangun keluarga pasti harus saling mengasihi. Harus saling cinta. Betul kan? Orang bilang gini, cinta di atas segalanya. Kalau habis cinta makan apa coba? Makan apa? Ikan asin. Bisa juga. Habis cinta makan ikan asin. Ya, saudara harus saling mengasihi. Bukan gini. Kadang-kadang ini cuma suami yang mengasihi istri. Istri sendiri yang mengasihi suami. Atau sebaliknya. Istri mengasihi suami, suaminya gak mengasihi istri. Kan sering terjadi seperti itu ya. Amin. Sering kan terjadi seperti itu.
hanya istri yang mengasihi suami, tapi suaminya nggak mengasihi istri. Atau sebaliknya, suaminya mengasihi istri, tapi istrinya nggak mengasihi suami. Kira-kira itu benar nggak? Salah. Harus saling mengasihi. Ya setuju, katakan amin. Saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi, itu pasti semua aman, saudara. Pasti semua nyaman. Karena dasar dari segala sesuatu itu kasih. Amin. Karena dasar dari segala sesuatu termasuk rumah tangga, kasih. Dan kalau kita bicara kasih, maka kita bicara satu pribadi yang namanya Yesus. Kalau kita bicara kasih, berarti kita bicara pribadi yang namanya Yesus. Nah, kalau saudara saling mengasihi, berarti saudara sedang melakukan atau saudara sedang menerapkan karakter Kristus di dalam kehidupan keluarga saudara. Saling mengasihi adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan keluarga. Jadi mari saudara, yang duduk suami istri bilang begini, aku mengasihimu. Ya, saling mengasihi sesama juga betul. Sama. Ya. Jadi yang pertama adalah saling mengasihi. Itu untuk membangun kehidupan keluarga yang kuat. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara, kadang-kadang dalam keluarga kan, ya gini-gini juga saya sudah pernah rasakan keluarga, saudara. Ya, kadang-kadang di dalam keluarga tuh ada aja persoalan. Betul kan? Ada aja masalahnya. Nggak besar-besar sih, masalah kecil bisa jadi besar. Nggak pernah tuh masalah besar jadi kecil dalam keluarga. Kalau kita sendiri nggak hidup benar, betul kan? Nah, kalau kita punya dasar benar, yang besar itu bisa jadi kecil. Masalah yang besar itu jadi kecil. Tapi kalau kita punya dasar yang nggak benar, masalah kecil itu akan jadi masalah yang besar dalam keluarga. Maka yang penting bagi kita itu tahu dasar. Mengerti bahwa kasih adalah dasar landasan yang kuat untuk membangun keluarga. Amin. Udah mengasihi saja. Karena ketika pribadi kita, pribadi Tuhan, ya disampaikan kepada pasangan kita, percaya, pasti berubah tuh dia. Haleluya. Pasti berubah. Yang suka marah-marah, pasti nggak marah-marah lagi. Percaya saya. Yang setuju katakan amin. Iya. Yang penting mengasihi. Karena kamu dan saya, karena kita lakukan kebenaran. Dan kita tahu, kebenaran itu pasti mengubahkan. Kebenaran itu pasti memerdekakan. Ya, kebenaran itu pasti mengubahkan orang yang suka marah-marah. Suamimu yang suka marah, istrimu yang suka cerewet. Yang istri-istri katakan amin. Oh, itu cerewet itu. Harus saling mengasihi. Yang kedua, keterbukaan dalam komunikasi. Nah ini hal juga yang sering terjadi bagi keluarga. Sehingga keluarga berantakan. Kenapa? Komunikasinya nggak bagus. Komunikasinya jelek banget. Sehingga pertentangan demi pertentangan terjadi. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi di sana. Kenapa? Karena komunikasinya nggak jalan dengan baik. Haleluya, saudara. Makanya harus mengerti pasangan. Harus mengerti pasangan. Latar belakang pasangan itu pun saudara harus mengerti. Haleluya. Kalau saudara menikah dengan pasangan yang suku. Ya, suku juga berpengaruh loh saudara. Gitu ya. Kayak, kalau saya, nggak usah kasih yang lain lah. Kayak saya gini, kayak suku Ambon gitu saudara ya. Ngomong baik-baik aja udah kasih kasar gitu saudara. Ya, betul kan? Kadang-kadang ngomong cinta aja kayak kasar banget gitu. Kalau orang nggak ngerti bisa berantem kita. Bisa berantem. Nah makanya perlu mengerti supaya komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Harus saling mengerti satu dengan yang lain. Oh iya dia dari latar belakang itu. Pantasannya dia kata-katanya seperti itu. Oke, aku tetap mengasihi dia. Amin. Karena lama-lama juga dia berubah. Kan dia ngomongin baik-baik. Pasti berubah. Yang kedua gini. Mudah mengampuni dan saling mengampuni. Ini penting juga. Tidak ada dari satu kita pun yang tidak pernah bersalah.
Bahkan sampai saat ini pun pasti ada yang bersalah. Amin. Entah itu suami, entah itu istri. Nah sekarang apa? Kalau istri bersalah, kira-kira suami mau mengampuni enggak? Kira-kira istri bersalah, suami mau mengampuni enggak? Dan suami istri bilang, aku mengampuni kamu. Harus saling mengampuni. Karena tidak ada dari satu kita pun yang benar. Amin. Nggak ada. Pasti kita juga buat hal-hal yang salah dalam keluarga. Entah itu suami, entah itu istri. Jadi kita harus saling mengampuni. Karena kalau tidak mengampuni, maka akan ada kepahitan. Kalau sudah ada kepahitan, susah banget, saudara, untuk melepaskannya. Susah banget untuk melepaskannya. Makanya harus saling mengasihi. Harus saling mengampuni. Kalau suamimu salah, sudah ampuni saja. Kalau istrimu cerewet, sudah ampuni saja. Setuju, katakan amin. Kalau istri cerewet, ya udah biasa. Harus 15.000 kata setiap hari. Kalau nggak 15.000, kepalanya sakit itu. Kalau ini, saudara harus perhatikan istri-istri saudara di rumah. Kalau satu hari ngomongnya cuma sedikit, cepat bawa ke dokter, sakit itu. Pasti sakit. Ya, kenapa? Dia harus ngomong. Amin. Dia harus ngomong, saudara. Entah mau ngomong apa, dia harus ngomong. Harus habis itu 15.000 kata. Kalau enggak, waduh, gawat. Nah, suami harus mengerti. Kalau itu terjadi, ya sudah. Oh iya sayang, oh iya honey, oh iya, gitu aja, gitu-gitu aja. Ya. Membangun keintiman dengan Tuhan melalui mesbah keluarga. Nah ini penting. Hari-hari ini kalau kamu belum membangun keintiman dengan Tuhan melalui mesbah keluarga, berdoa setiap pagi, siang, atau malam. Saudara mau pakai waktu yang mana pun terserah. Yang penting ada keintiman dengan Tuhan, dengan keluarga saudara. Karena gini, kekuatan kita dapat bukan dari hebatnya kita. Bukan dari apa? Bukan dari pintarnya kita untuk mengelola keluarga kita. Enggak bisa. Semua kekuatan yang kita dapat itu pasti dari Tuhan. Amin. Jadi ketika saudara masuk dalam mesbah keluarga, menyembah, memuji Tuhan, saya percaya akan ada pemulihan di situ. Saya percaya akan ada kekuatan Tuhan mengalir di situ. Kalau Tuhan datang, kalau kehadiran Tuhan ada di situ, dengar baik-baik, pasti ada mujizat juga di situ. Haleluya. Nah, kalau kamu bawa mesbah keluarga masuk dalam rumah tanggamu, ada Tuhan di situ. Dan saudara tahu, ketika ada Tuhan di situ, pasti ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Berikan tepuk tangan bagi dia. Jadi, ya udah, lakukan itu dalam hidupmu. Saling mengasihi, keterbukaan dalam komunikasi, mudah mengampuni, saling mengasihi, mengampuni, membangun keintiman melalui mesbah keluarga. Nah ini pesan. Punya waktu bersama dengan keluarga. Terakhir itu penting. Sebab banyak kali ada suami yang pergi 3 bulan baru pulang. Nggak tahu pergi kemana. Ya. Mau ngomong sama anak-anak, mau ngomong sama istri juga susah. Nggak bisa, saudara. Keluarga pasti lama-lama akan hancur. Makanya setiap waktu harus kebersamaan itu harus ada dalam keluarga. Entah itu pertemuannya, harus setiap hari kalau saya mah. Ya, harus setiap hari. Ngobrol dengan anak, dengan istri. Ya. Ngobrol apa saja, ngobrol hidup juga nggak apa-apa. Yang penting ada kebersamaan di sana. Ya, yang penting keluarga tuh bisa lihat figur ayah, figur mama, dan ayah dan ibu bisa melihat anak-anak ada di situ. Jadi bisa saling terbuka satu dengan yang lain di situ. Entah itu mau pertemuan dilakukan pagi, siang, malam, terserah. Yang penting ada waktu kebersamaan dengan keluarga. Dan setuju, katakan amin. Haleluya. Nah kita lihat firman Tuhan dulu. Ulangan pasal yang ke-6 ayat 1-3 dan 6-7. Katakan begini. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan
yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang kepada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel. Lakukanlah itu dengan setia. Supaya baik keadaanmu. Dan supaya kamu menjadi sangat banyak. Seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Apa yang dikuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Yang setuju dengan firman ini katakan amin. Firman Tuhan katakan begini, kamu harus mengajarkannya. Kata mengajarkan itu berarti gini, kamu harus setiap hari ada dengan anak-anakmu, ada dengan istrimu, ada dengan suamimu untuk menyatukan visi kamu melalui keluarga itu. Keluarga itu tuh dibawa kemana? Harus terus menerus lakukan itu di dalam kehidupan keluarga. Nah, gimana kita bisa lakukan itu? Kalau bertemu saja jarang. Halo? Bagaimana kita bisa melakukan itu kalau kita bertemu saja jarang? Penting bagi kita untuk setiap saat memperhatikan keluarga kita. Memperhatikan istri, memperhatikan suami, memperhatikan anak-anak. Nah, kita lanjut saja saudara. Yang pertama, ya, untuk membangun kehidupan keluarga yang kuat dan kokoh adalah membangun hidup yang takut akan Tuhan. Firman Tuhan katakan Yosua 24 ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara lihat, Yosua mengambil sebuah keputusan bagi keluarganya. Makanya begini saudara, lihat, kepala-kepala keluarga, suami-suami harus gini, harus ambil satu keputusan. Karena keputusan itu datang dari suami, bukan datang dari istri. Yang setuju katakan amin. Dengar, keputusan di dalam rumah tangga itu datang dari suami, bukan datang dari istri. Ya, Yosua mengambil keputusan bahwa seisi rumahnya akan beribadah kepada Allah yang benar, yaitu Allah orang Israel. Gitu. Sekarang keputusanmu seperti apa? Mau takut Tuhan? Atau suami mau takut istri? Atau istri mau takut suami? Halo? Saudara lihat, ketika engkau takut Tuhan, maka Tuhan akan bekerja atas kehidupan keluarga. Haleluya. Ya, kalau engkau takut Tuhan, maka Tuhan akan bekerja atas kehidupan keluarga. Gitu aja. Jadi berjalanlah gini, ambil keluargamu untuk kenal Tuhan. Ambil anak-anakmu, ambil istrimu, ambil suamimu untuk menghadap Tuhan. Kadang-kadang gini saudara, suami suka bandel. Loh, sekarang pertanyaan gini, kalau suaminya bandel, kalau suaminya gak kenal Tuhan gimana? Alkitab bilang begini, istri yang benar itu bisa menjadi teladan bagi suaminya. Bisa menyucikan suaminya sehingga suaminya bisa berbalik dan bertobat dan percaya sungguh-sungguh melakukan kebenaran Tuhan. Gitu. Amin. Tapi ingat, kamu tetap penolong. Kamu bukan kepala. Istri-istri bukan kepala. Lalu suami diinjak-injak, gak boleh. Suami yang kepala. Suami yang ngatur. Tapi suami tetap menghormati istri sebagai penolong yang setia. Amin. Penolong yang sepadan, kata Alkitab. Penolong yang sepadan berarti gini, dia sama sebenarnya dengan kita. Cuma tanggung jawab dia ya sebagai penolong kita. Haleluya. Jangan jadikan dia sebagai pembantu di rumah. Ya, pagi-pagi, ya kopi dong. Enak banget. Siang-siang, udah siapin makan belum? Beri. Itu kita jadikan istri kita sebagai pembantu di rumah. Yang benarnya seperti apa sih? Yang benarnya memang istri-istri harus siapin makanan. Tapi cara kita tidak seperti itu. Haleluya.
Cara kita tidak seperti itu. Tolong. Kata tolong itu penting di dalam kehidupan keluarga. Yang setuju katakan amin. Minta tolong dong sayang. Kan gampang banget itu. Ya. Tapi kadang-kadang kita tidak mau melakukan itu. Nah kita lihat, bagaimana mempunyai rasa takut akan Tuhan. Yang pertama, membangun kesadaran akan Tuhan. Itu. Yang pertama apa? Membangun kesadaran akan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Halo? Sehingga ketika masalah datang, berantem nggak tahu bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Jadi masalah lebih besar. Tapi ketika mau berantem, kamu sadar bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Percaya deh, pasti masalah itu pasti tidak akan jadi berantem di situ. Amin. Nah kadang-kadang kita nggak sadar bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Tuhan yang membangun keluargamu. Bukan kamu, tapi Tuhan yang membangun keluargamu. Kalau Tuhan yang membangun keluargamu, berarti Dia yang bertanggung jawab atas keluargamu. Yang setuju katakan amin. Yang penting kamu jalan dalam kebenarannya saja. Sadar akan Tuhan di dalam keluargamu, pasti nggak ada masalah dalam keluargamu. Percikan-percikan kecil biasalah. Haleluya. Iya dong, biasa. Cuma kalau sampai berantem, pukul-pukulan, lempar-lemparan, bahkan sampai piring terbang dan sebagainya, sendok garpu jalan kaki sendiri, waduh repot. Itu keluarga jadi apa keluarga? Saya percaya mudah-mudahan gak ada di sini. Amin. Haleluya. Jaga itu dalam kehidupanmu. Sadar bahwa Tuhan ada dalam hidupmu. Kesadaran akan Tuhan buat kamu untuk apa ya? Membangun keluargamu dengan baik. Memperkecil masalah, persoalan di dalam keluargamu. Ada dalam komunitas orang-orang percaya. Ya, kita takut Tuhan. Kita ada dalam komunitas orang-orang yang percaya. Karena di dalam komunitas itu kita pasti dikuatkan dong. Dalam kesaksian, mungkin minta doa, ya ada hal-hal, ada nasihat. Semuanya ada, mungkin ada informasi-informasi yang baik yang bisa menjadi masukan bagi kita. Itu kita dapat di dalam mana? Di dalam komunitas. Komunitas orang-orang percaya, komunitas yang benar. Jadi ada di situ. Supaya apa? Supaya kamu bisa dikuatkan. Karena saya lihat begini, beberapa hal yang saya lihat yang dalam pelayanan saya, ketika orang bermasalah, dia cari komunitas. Wah, saya kaget juga. Ketika dia cari komunitas, di situ dia berbagi, saudara. Dia mulai cerita, dia mulai sharing tentang masalah dia, persoalan dia. Nah, teman-teman di komunitas itu mulai kasih masukan, kasih nasihat, dan saling mendoakan. Lama-lama persoalannya selesai. Keluarganya baik-baik dia kembali. Nah, saudara, harus kita seperti itu. Kita harus cari ada di dalam komunitas yang benar. Yang setuju katakan amin. Komunitas orang-orang percaya. Yang berikut, belajar mengaplikasikan firman Tuhan. Kadang-kadang kan kita cuma dengar, kita renungkan, tapi nggak mau lakukan dalam hidupmu. Itu masalah besar. Ya. Itu akan jadi Farisi, jadi ahli Taurat, saudara. Saudara cuma ngomong doang, tapi lakukannya kagak. Bahaya. Ya. Di dalam keluarga apalagi begitu. Waduh. Ada masalah, suami mulai kasih firman Tuhan. Itu kan, kamu harus tunduk terhadap suami. Ya. Kalau istri ngomong lagi, ya kamu harus menghargai Tuhan juga. Kamu harus menghormati aku juga. Seperti kamu mengasihi aku, seperti kamu mengasihi diri sendiri. Kan jadi berantem semua tuh. Cuma gara-gara gitu, firman Tuhan dipakai untuk itu. Bela diri masing-masing. Gitu kan? Tapi kalau kita lakukan firman Tuhan, gak bakalan jadi begitu. Pasti masalahnya akan selesai. Yang setuju katakan amin. Ya, itu yang harus kita lakukan. Nah, coba lihat. Takut akan Tuhan yang benar adalah takut Tuhan yang kita nyatakan lewat perilaku dan perbuatan kita. Bukan ngomong. Ingat, bukan cuma bicara besar saja. Enggak. Aku takut Tuhan. Takut Tuhan pada perbuatannya mukul istri. Halo? Takut Tuhan padahal maki-maki suami. Coba. Kira-kira itu dia takut Tuhan? Enggak. Rajin ke gereja, rajin ke komsel, rajin ke kingdom prayer. Tapi modelnya kayak begitu. Nggak bisa, saudara. Keluarga akan hancur semua kayak gitu. Takut Tuhan itu harus dilakukan lewat sikap kita, lewat perbuatan kita. Amin.
Hormati istrimu, hargai dia sebagai penolong yang sepadan. Istri juga harus menghormati suami sebagai kepala di dalam rumah tangga. Yang setuju katakan amin. Suami dan istri harus juga memberi perlindungan kepada anak-anak. Itu yang harus kita bangun bersama. Yang kedua, mengajarkan perintah Tuhan berulang-ulang. Nah ini, Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau diberbaring dan apabila engkau bangun. 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang didalamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Coba lihat. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Nah, perhatikan ini saudara. Mengapa harus diajarkan berulang-ulang? Ya, mengapa harus diajarkan berulang-ulang? Karena merupakan hal yang penting. Kalau hal yang penting, kita harus melakukannya berulang-ulang. Supaya orang tahu bahwa itu penting. Ya, dan dia pasti melakukannya. Nah, kalau dia tidak kalau dia cuma dengar satu kali, padahal itu penting, kadang-kadang dia nggak bisa lakukan itu. Tapi kalau dia berulang-ulang sampaikan, pasti orang akan melakukannya. Karena dia tahu itu penting. Jadi berulang-ulang dilakukan itu karena itu adalah hal yang penting. Yang kedua, tanpa pengulangan tidak terjadi pencerahan. Ya, artinya gini saudara, kan kita perlu juga kadang-kadang ini anak-anak saudara di rumah kalau bilang satu kali, kira-kira dia dengarnya. Kadang-kadang nggak dengar, gitu. Sama juga suami istri di rumah juga begitu kan. Harus beberapa kali baru oh iya dia sadar, iya ya. Iya, itu ada pencerahan. Karena berulang-ulang disampaikan. Ya manusia kan begitu. Manusia kadang-kadang kan seperti itu, saudara. Harus dikatakan berulang-ulang. Baru mereka sadar. Baru mereka kaget gitu. Oh, iya ya, salah berarti saya. Harus lakukan ini. Yang ketiga, karena belum mengerti. Ya kalau belum mengerti, ya udah sampaikan lagi berulang-ulang. Supaya dia lebih mengerti. Amin. Sampaikan saja supaya dia mengerti. Nah yang ketiga, karena belum mempraktekkan, belum melakukan. Nah ini penting saudara. Karena apa yang kita sampaikan itu harus dilakukan. Firman Tuhan sampaikan itu harus dilakukan. Makanya kalau orang belum melakukan, harus disampaikan berulang-ulang. Kata Alkitab tadi, ya, kamu harus mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Supaya mereka mengerti, mereka tahu bahwa itu penting. Itu perlu kamu lakukan. Supaya kehidupanmu jadi lebih baik. Keluargamu nanti lebih baik. Amin. Ya, itu yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Jadi mengapa sampai harus berulang-ulang? Ini. Dan yang terakhir, menggabungkan perintah Tuhan dalam keseharian. Ulangan 6 ayat 7b. Pemuji-pemuji maju ke depan. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi coba lihat. Kita harus menggabungkan perintah Tuhan itu dalam keseharian kita. Artinya gini, harus melakukannya di dalam keseharian kita. Tidak ngomong saja, tidak cerita saja. Ya, tidak ngegombal saja. Tapi kita tahu begini, firman Tuhan kalau dilakukan pasti ada mujizat di sana. Pasti ada terobosan di sana. Amin. Karena kamu lakukan kebenaran. Karena kamu sedang berjalan dalam kebenaran Tuhan, dalam pribadi Tuhan. Kamu melakukan apa yang Dia mau. Kalau kamu melakukan kebenaran, Tuhan ada di situ kan? Kalau Tuhan ada di situ, maka perkara-perkara besar itu akan Tuhan kerjakan dalam hidup. Nah, dampak dari ketaatan melakukan firman Tuhan, kan semua tahu lah, akan memperoleh pembaharuan hati. Dalam Lukas pasal 19 ayat 8. Nanti saudara baca ini bicara tentang Sakeus. Ya. Saudara tahu Sakeus kan pemungut cukai. Ketika Yesus datang di rumahnya, dia bertobat di situ karena kehadiran Tuhan di situ. Kehadiran Tuhan di situ membuat dia berubah semuanya. Perubahan hidupnya itu nyata. Hari itu juga nyata. Saudara, kalau saudara nanti baca aja di rumah, kalau saya jelaskan nanti panjang, saudara baca di rumah. Jadi ada pembaharuan, dia memperoleh pembaharuan hati. Yang kedua, memperoleh keselamatan. Pada saat itu Yesus bilang, di rumah ini akan ada keselamatan. Jadi hari itu
Zakheus bertobat dan percaya kepada Kristus dan diselamatkan oleh Kristus. Kenapa? Melakukan perintah Tuhan. Dan setuju katakan amin. Haleluya. Dan yang ketiga, memperoleh sukacita. Saudara, kalau orang yang melakukan firman Tuhan, pasti dia akan mengalami sukacita dalam hidup dia. Sukacita yang Tuhan kasih dalam hidupmu adalah sukacita yang melampaui segala akal. Yang setuju katakan amin. Dengar, kalau kamu mengalami kalau kamu mengalami sukacita, kalau kamu mengalami keberhasilan dalam usahamu, dalam bisnismu, anak-anakmu sukses, lalu kamu sukacita, itu biasa. Ya, itu biasa, semua orang juga lakukan itu. Tapi kalau ada masalah, ada persoalan, kamu rugi dalam bisnismu, anak-anakmu mungkin ada masalah dalam keluarga, dengar. Saat itu ada sukacita dalam hidupmu, dengar baik. Itu adalah sukacita yang datang dari Tuhan. Yang disebut ini, sukacita yang melampaui segala akal turun di atasmu. Kenapa? Karena kamu mengharapkan Dia, mengharapkan Tuhan, Yesus Kristus namanya. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Dan yang paling terakhir, God bless you. Tuhan Yesus memberkati.